Saya yang buka aja Umi ya. Iya, boleh. Yang lain ada yang harus mati. Iya, nunggu dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana karena nikmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih dapat berkumpul untuk mengikuti kajian Ahad hari ini. Tak lupa salam serta salawat kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Ya, hari ini ada kajian dari Ustazah Hoiria yang temanya, kalau saya nggak salah, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk pedoman hidup ya. Untuk waktu. Iya. Ya, silakan. Langsung. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Jelas, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, karyawati Taci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, apa kabar Mbak Mungki, Mbak Nisa dan yang lainnya ya. Mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat dan kemudian lancar puasanya dan mudah-mudahan nanti bisa pulang kampung insyaallah. Mbak Mungki udah berapa tahun nggak pulang kampung itu ya? Saya tahun kemarin pulang, Mi. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Suaranya merdu itu. Iya, kebanyakan es kayaknya. Ya. Mumpung puasa minum es aja ya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan ya. Dan lancar puasa sampai akhir nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah Allah takdirkan kita, kurniakan kita untuk sama-sama bisa bersua ya, bisa berkumpul walaupun dalam kondisi keterbatasan, tapi tetap itu patut kita syukuri ya. Allah pertemukan kita dan Allah kumpulkan di tempat yang baik insyaallah, dan mudah-mudahan ini adalah tanda kebaikan buat kita bersama insyaallah ya. Karena di majelis yang Allah ridhoi insyaallah dan dalam kondisi untuk menuntut ilmu ya. Kita sama-sama belajar ya. Salawat teriring salam, mari sama-sama kita aturkan untuk manusia termulia Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat dan para umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah kita adalah salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Alhamdulillah ya. Sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah, kita sudah sampai di hari ke berapa ini? 15 ya. 15 di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan nanti kita sampai di penghujungnya gitu ya. Kita manfaatkan sisa-sisa Ramadan ini yang masih sekitar 14 atau 15 hari lagi dengan sebaik-baiknya, memperbanyak ibadah, perbanyak amal soleh ya, supaya puasa kita terbantu dengan amal-amal soleh tersebut ya. Dan mudah-mudahan Allah terima segala pengorbanan amal soleh kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Saya kemarin diamanahi oleh panitia untuk menyampaikan tentang Al-Qur'an ya. Al-Qur'an dijadikan sebagai pedoman hidup ya. Pedoman itu apa sih? Sopir lah istilahnya gitu ya. Panduan ya. Yang namanya manusia itu kan butuh yang namanya tuntunan kan ya. Nggak bisa kita jalan ke sini gitu. Kan pastinya kita tanya rutenya. Tanya rute itu namanya yang tahu gitu. Makanya kata Allah, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka tanyalah orang yang tahu kalau kalian tidak tahu gitu. Makanya ya yang namanya manusia itu ke dunia ini nggak bawa apa-apa gitu kan. Dibekali Allah dengan akal ya.
dengan hati supaya kemudian kita berpikir dan kemudian dibekali lagi sama Allah. Bagaimana enggak maha baiknya Allah gitu ya. Kita ini manusia yang tidak tahu apa-apa, dilahirkan nggak tahu apa-apa, maka kemudian dikasihlah jalan, ya, dikasihlah petunjuk, dikasihlah apa ya, arahan-arahan bagaimana harusnya hidup kita ini gitu ya, dengan satu kitab yang tebal yang sering kita baca bolak-balik ya. Walaupun kita masih hanya baca ya, tapi nggak tahu maknanya, ya paling tidak kita baca gitu. Dan kemudian salah satu syukur kita adalah kita juga dalam kondisi tetap bersemangat dalam thalabul ilmi untuk mengetahui isi dari ayat-ayat Al-Qur'an yang sering kita baca gitu. Ya, Karyati, Tacia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam apa ya, bahasan selanjutnya itu jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman gitu. Bahwa kita tahu kita harus tahu dulu ya, apa sih yang dinamakan Al-Qur'an itu, definisi Al-Qur'an sesungguhnya itu apa ya. Bahwa, ya selama ini Al-Qur'an kan sering kita baca bolak-balik, kita kaji, tapi kemudian Al-Qur'an itu apa sih gitu ya. Bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bahwa Al-Qur'an itu adalah perkataan Allah, pembicaraan Allah, firman Allah, ya kata-kata Allah yang diturunkan kepada Rasulullah. Kita tidak ragu bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, ayat per ayat, kata per kata, itu adalah perkataan Allah ya. Kita lihat sejarahnya bahwa ketika pertama kali Al-Qur'an ini turun gitu, bangsa Arab itu rada tidak percaya gitu kan. Kenapa? Karena mereka menyangka bahwa inilah bikinan Muhammad gitu kan. Muhammad sedang bersyair ya. Karena zaman dulu itu sedang apa ya, sedang banyak-banyaknya yang membuat syair gitu. Sedang rajin-rajinnya masyarakat saat itu membuat syair. Maka dikatakan bahwa Al-Qur'an yang dibawa Rasulullah SAW ini adalah syair yang dibikin oleh Muhammad. Maka kemudian dikatakan di salah satu ayat tanzilun mir rabbil alamin, bahwa Al-Qur'an ini diturunkan dari Allah Tuhan semesta alam gitu. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika bilisanin arabiyyin mubin. Nazala bihir ruhul amin yang diturunkan kepada oleh Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tanzilun mir rabbil alam, dibantah gitu kan. Kalau di ayat lain dikatakan innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun ya. Bahwa sesungguhnya itu adalah innahu kitabun karim. Dia adalah kitab yang mulia. Bahkan disebutkan juga di ayat lain bahwa itu bukan karena hawa nafsu Muhammad yang dituliskan di situ, bukan. Tetapi bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Buktinya apa juga gitu kan. Bahwa kata-kata di dalam Al-Qur'an itu tidak tertandingi gitu. Makanya ada ditantang gitu kan, di dalam sebuah ayat dikatakan bahwa kalau bisa membuat satu ayat gitu kan. Maka ada yang membuat ayat dengan artinya gini, kodok, apakah itu kodok gitu kan. Atau ada yang menandingi dengan surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil kalau di dalam Al-Qur'an, tapi kemudian ada yang bikin gini, al-fil malfil wa ma adraka malfil, gajah, apakah tahukah kamu apakah gajah itu, sampai segitunya. Kenapa? Untuk menolak bahwa itu adalah firman Allah, itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW ya. Bahwa Al-Qur'an itu apa sih? Pertama adalah kalamullah. Yang kedua al-mu'jiz, bahwa Al-Qur'an itu membawa mukjizat ya. Mukjizatnya apa? Mukjizatnya bahwa Al-Qur'an itu tidak akan ada yang pernah bisa merubah sampai kapanpun. Kalaupun dirubah, itu akan ada yang tahu. Kenapa? Al-Qur'an itu mudah dihafal. Dihafal, jadi sekiranya kalau ada yang merubah satu ayat pun, atau bahkan satu huruf pun, ketukar harokatnya, akan ada yang tahu. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu mudah dihafal. Ya, kita mau sholat kan harus baca salah satu di antara surat-surat pendek atau surat-surat yang kita hafal gitu. Di dalam surat saya lupa itu ya. Dikatakan Allah mengatakan bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah kata Allah
kamilah yang menurunkan Al-Qur'an itu wa inna lahu lahafidun. Dan kamilah yang akan menjaga Al-Qur'an itu. Yang menjaga itu bukan hanya Allah ya. Al-Qur'an yang asli dijaga Allah di Lauhul Mahfuz ya. Ada ya, ada Al-Qur'an di Lauhul Mahfuz. Tapi Al-Qur'an di dunia ini siapa yang menjaga? Kita sebagai seorang muslim. Dengan apa? Caranya menjaga dengan bacaan. Dengan cara kita menghafal. Dengan bacaan tiap saat minimal dalam sehari sekali lah kita baca gitu. Atau misalnya di bulan Ramadan ini sering-sering kita baca. Kenapa? Begitu pahalanya luar biasa. Antara 10 sampai kemudian dilipat gandakan sama Allah dengan sampai 700 kali lipat itu. Dengan dibaca itu kita tahu ya Al-Qur'an ini kemudian diselewengkan atau tidak. Maka kemudian dikatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, perkataan Allah al-mu'jiz, yang ini adalah mukjizat yang tidak akan ada orang yang bisa merubah atau melenyapkan Al-Qur'an ini. Ya alhamdulillah kalau zaman sekarang ya ini masih banyak bertebaran dan orang belajar Al-Qur'an. Ya salah satu tanda akhir zaman itu adalah Al-Qur'an itu secara tulisan atau bunyi itu sudah tidak ada ya. Hilang dari dunia ya. Itu alhamdulillah kita masih bisa mendapati banyak orang ya, kemudian di masjid masih di masjid-masjid atau di madrasah-madrasah masih banyak yang belajar Al-Qur'an nih, bacanya atau kemudian isinya dan lain-lainnya gitu kan. Jadi tak akan hilang gitu di telan masa. Kenapa? Karena fisiknya bisa jadi atau bunyinya itu atau lafadznya dari lisan-lisan orang yang beriman. Selalu dilafadzkan. Bukan hanya ketika kita baca Quran, tapi ketika kita sholat. Kita sholat baca bagian dari ayat-ayat Al-Quran ya. Dan kemudian Al-Quran yang kalamullah al-mu'jiz al-munazzil ala qalbi Muhammad. Yang diturunkan kepada hati Muhammad. Jadi salah satunya dikatakan nazala birruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada ala qalbika, kepada hatimu wahai Muhammad, ala qalbika litakuna, supaya kalian minal mundirin, supaya kamu kata Allah menjadi orang yang memberikan peringatan. Bahwa Al-Quran itu bukan hanya di lisan gitu kan. Bukan diturunkan di lisan, bukan hanya ketika kita baca, efeknya itu bukan hanya lisan yang membaca, tapi hati kita menjadi tenang. Artinya bahwa Al-Quran itu bukan hanya bentuk dari lisan aja gitu. Allah mengatakan ala qalbika, kepada hatimu wahai Muhammad, bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada hati. Nah, lagi-lagi bahwa kita pun ketika kita baca, bukan lisan kita aja yang baca gitu. Lisan kita bunyi ya, pikiran kita berpikir ya. Walaupun kadang-kadang juga baca-baca aja, tapi kemudian hati itu ikut terpengaruh dengan bacaan tersebut. Maka itu artinya bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada hati Rasulullah Muhammad SAW, diturunkan kepada hati kita sebagai seorang mukmin. Dengan baca Quran, maka kemudian ketenangan yang kita dapat. Al-Quran itu kan ini ya, bagian dari zikir ya. Zikir itu bisa dengan kalimatut thayyibah, juga bisa dengan Al-Quran gitu. Dengan kita baca Al-Quran menjadi tenang ya. Makanya kalau sudah terbiasa kita baca Al-Quran, nggak baca Quran sekali aja, itu kayaknya ada sesuatu yang hilang. Kayak kita sholat aja lah gitu ya. Sholat kalau kita nggak, naudzubillah, atau lagi kondisi haid ya, kita nggak sholat, pasti itu ada sesuatu yang hilang gitu dari diri kita. Seperti juga ketika kita terbiasa membaca Al-Quran gitu. Al-munazzil ala qalbi Muhammad al-manqul bitawatur. Bahwa Al-Quran ini diturunkan secara bertahap, nggak tiba-tiba blok aja gitu. Kenapa? Karena biar paham, diterapkan dulu. Kalau zaman di zaman sahabat ya, di zaman Rasulullah, Al-Quran ini kan diturunkan bertahap ya. Kemudian satu ini ayat ini sampai ayat ini, kemudian dihafal oleh para sahabat dan kemudian ditulis ya di pelepah kurma dan lain sebagainya. Dan Al-Quran ini diturunkan nggak urut seperti yang sekarang kita baca. Kalau kita baca sekarang kan dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya. Kalau diturunkannya itu kan ngacak. Tapi kemudian bagaimana bisa penyusunnya sekarang seperti ini, maka memang itu sudah termasuk aturan dari Allah gitu.
Kalau kata Jibril mengatakan gini, setiap turun ayat, wahai Muhammad, letakkan ayat ini di surat ini ayat sekian. Wahai Muhammad, letakkan ayat ini di surat ini di ayat kesekian dan selanjutnya gitu. Tapi juga ada susunan Al-Qur'an itu berdasarkan turun ya. Kalau berdasarkan turun kan pertama kali yang turun itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 gitu. Abu Bakar radhiyallahu an itu menyusun Al-Qur'an itu berdasarkan turun. Jadi di awal itu Iqra 1 sampai 5, kedua gitu dan selanjutnya sampai terakhir itu adalah surat Al-Maidah al-yauma akmaltu lakum dinakum ya. Sebelumnya itu adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi susunan Al-Qur'an yang sekarang ini itu adalah memang sudah dari sononya gitu. Dari Allah memerintahkan kepada Jibril, Jibril kemudian memerintahkan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, letakkan ayat ini di surat ini, ayat ke sekian dan seterusnya." Al-manqul bitawatur, bahwa Al-Qur'an ini diturunkan secara mutawatir, bersambung-bersambung. Kenapa? Ya karena memang supaya ajarannya itu apa namanya, bisa dijalankan dengan baik gitu, bisa dijalankan dengan, enak gitu. Kenapa? Bertahap tadinya. Yang namanya manusia itu kan nggak bisa menjalankan itu langsung tiba-tiba berubah, itu langsung berubah baik gitu, langsung berubah kayak baja hitam gitulah gitu. Nggak bisa, tapi bertahap gitu ya, apanya dulu, sholatnya dulu diperbaiki, itu kemudian perkataannya, kemudian, merubah ini, merubah itu ya. Nggak bisa tiba-tiba berubah, karena kalau tiba-tiba berubah itu akan curiga, kenapa? Khawatir nanti kalau udah jatuh, jatuh beneran berubah lagi seperti awal gitu. Makanya emang manusia itu butuh yang namanya tahapan-tahapan perubahan ke arah kebaikan tersebut. Al-manqul bitawatur al-muta'abbad bitilawati. Bahwa Al-Qur'an itu ketika membaca mendapatkan pahala gitu. Jadi, di dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah mengatakan, "La aqulu alif lam mim harfun." Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Betapa yang kita baca, misalnya satu halaman, kita nggak bisa ngitung, eee, satu huruf satu pahala. Tapi kalau dalam bulan Ramadan, itu kan pahalanya dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat, tergantung bagaimana kita membacanya, tergantung bagaimana niat kita dalam membacanya. Ini nggak bisa ngitung gitu. Makanya, betapa Allah sayangnya sama kita ya ketika dihadirkan bulan Ramadan di dalam, kehidupan kita, untuk kita. Maka, pinginnya Allah, tujuan puasa itu kan di akhir la'allakum tattaqun gitu kan, supaya kita semakin semakin bertakwa, supaya kita semakin baik, maka dihadirkan puasa itu tadi ya. Dengan puasa, keimanan kita semakin membaik gitu. Eee, pahala yang kita kumpulkan semakin membaik gitu kan, dengan, terus kita mencari pahala-pahala, celah-celah pahala yang kita bisa gitu. Bisanya kita pahala dengan apa sih, misalnya kalau di bulan puasa ini kan perbanyak amal, amal apapun. Sedekah kita bisa sedekah, sedekah. Kita bisa menolong orang, kita bisa tilawah sebanyak-banyak tilawah. Kita bisa membagi takjil kepada orang lain, kita bagi takjil. Dan kesempatan itu banyak ya, maka kemudian, kita manfaatkan Ramadan ini sebaik-baiknya untuk apa, menggapai kasih sayang Allah dengan apa, dengan amal soleh tersebut. Dengan amal soleh, pribadi kita menjadi lebih takwa. Makanya tadi dikatakan la'allakum tattaqun ya. Itu intermezzo dikit ya. Al-muta'abbad bitilawati, bahwa Al-Qur'an itu ketika kita membaca mendapatkan pahala gitu. Dan di Ramadan ini lagi-lagi Allah, melipatkan pahala itu sampai, 700 kali lipat. Maka kemudian kita kejar-kejaran aja gitu kan, pengen mendapatkan, yang terbanyak, terbaik apa tidak di bulan Ramadan, tahun ini ya. Kemudian mengapa sih ya Allah turunkan Al-Qur'an gitu. Ya, tadi disinggung di awal bahwa kita ini, manusia diciptakan di dunia ini ya, diletakkan di dunia, di belahan bumi ini hidup, butuh yang namanya arahan, butuh yang namanya petunjuk. Maka kemudian Allah berikan ini ya, turunkan Al-Qur'an ini, dengan banyak tujuan gitu. Kenapa Allah turunkan Al-Qur'an? Yang pertama, bahwa Al-Qur'an itu sebagai hujah atas penciptaannya. Bahwa, Al-Qur'an ini sebagai, hujah, sebagai dalil atas penciptaan
manusia ya. Rusulan mubasysyirina wa mundzirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'da rusul. Supaya manusia tidak akan ada yang tanya bahwa kami diciptakan di dunia tapi nggak ada arahan. Kami diciptakan di dunia tapi nggak kemudian nggak dibantu apa-apa. Supaya tidak akan ada yang bertanya atau membantah ya kepada Allah, "Oh, kamu diciptakan untuk apa sih kami diciptakan?" Gitu. Maka di dalam surat An-Nisa ayat 165 Allah mengatakan rusulan mubasysyirina wa mundzirina, bahwa Allah itu mengutus seorang utusan mubasysyirina yang memberikan kabar gembira wa mundzirina dan memberikan peringatan. Artinya kan ada yang harus kita lakukan, ada hal yang harus kita tinggalkan. Kenapa? Supaya hidup ini seimbang karena memang eh, hidup itu kan memang ujian ya. Kita berjalan menuju ke sesuatu, ke sebuah tempat yang nantinya ini akan bahagia. Kita pilih bahagia atau tidak, tergantung pilihan. Tapi kemudian Allah kasih arahan ini, tergantung bagaimana pilihan kita ya. Rasulullah sudah memberikan peringatan di Allah yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'da rusul, supaya tidak akan ada yang mendebat Allah, tidak ada yang protes sama Allah, kami dibiarkan begitu aja gitu. Tanpa kemudian petunjuk bahwa Al-Qur'an ini sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai buku undang-undang lah. Bagaimana kita di dunia ini. Kemudian yang kedua, sebagai penjelas kebenaran para rasul. Bahwa kita tahu sebelum Rasulullah SAW diutus itu ada rasul sebelumnya ya. Ada rasul sebelumnya. Dari Nabi Adam. Kemudian nabi-nabi selanjutnya. Itu belum ada perintah-perintah yang sejelas dan sekomplit yang ada di Al-Quran yang kita baca sekarang. Kenapa? Nah tadi, yang nama-nama manusia itu perlu tahapan-tahapan. Zaman dulu, kita ingat dengan cerita Nabi Adam, anaknya Nabi Adam yang diperintahkan untuk sedekah, yang satu sedekah yang baik, yang satu sedekah yang buruk. Nah itulah tabiat manusia. Ketika memegang sesuatu, mempunyai harta, apa yang dia lakukan bahwa sayang kalau dikeluarkan gitu. Maka manusia dengan kemudian potensi kebaikan, ada yang punya potensi keburukan, maka kemudian dikasihlah petunjuk, dikasihlah arahan-arahan supaya tahu jalan mana yang harus kita tempuh ya. Di dalam surat Ali Imran ayat 184 Allah mengatakan fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik. Dan jika seandainya ada yang tidak percaya kepada engkau wahai Muhammad, faqad kudziba rusulun min qablik. Bahwa sebelum kalian banyak nabi juga yang didustakan, artinya nggak dipercayai. Ada seorang nabi gitu kan. Kemudian kita ingat ceritanya Nabi Nuh ya. Nabi Nuh buat perahu ya atas perintah Allah. Kemudian umatnya saat itu diajak naik perahu atau naik kapal, nggak ada yang percaya kan. Mana ada hujan panas-panas begini bikin perahu, gila gitu kan. Tetapi kemudian itulah perintah Allah gitu kan. Dan dipercaya, nggak dipercaya, maka kemudian wajar jika kemudian Rasulullah pun tidak dipercaya oleh umat zaman saat itu gitu kan. Kenapa? Karena umat zaman dulu pun seperti itu. Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Mereka datang ya, Rasulullah datang atau nabi sebelumnya itu datang untuk memberi peringatan, untuk memberi petunjuk dengan kemudian memberikan penerangan yang jelas tapi mereka tidak diterima ya. Maka kemudian sudah ada petunjuk begini aja kadang ya itu manusia tidak mau terima gitu. Makanya itu ini Al-Qur'an nanti di hari kiamat manusia nggak akan ada yang kemudian menolak ya. Kenapa? Karena udah ada kok Al-Qur'an, udah ada kok petunjuknya gitu. Makanya kemudian manusia tidak bisa mengelak gitu. Kemudian selanjutnya bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk tegaknya keadilan di muka bumi ya. Liyaquman nasu bil qist. Di dalam Al-Quran itu kan sudah ada penjelasan harusnya yang benar ini, yang nggak boleh kita jangkau yang ini gitu.
bahwa Al-Quran datang itu untuk memberi keadilan kepada manusia. Orang yang berbuat baik akan diberikan pahala, yang berbuat buruk akan diberikan siksa. Nah itu bahwa Al-Quran itu juga datang sebagai untuk menegakkan keadilan di bumi pula gitu, sebagai hukum ya, bahwa orang yang benar ya harus dibenarkan, yang salah juga harus dihukum dengan kesalahannya gitu. Kemudian bahwa Al-Quran itu petunjuk dan bimbingan bagi manusia ya. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim, bahwa eh, bimbingan kepada manusia yatlu 'alaihim. Yang Al-Quran itu diapain sih? Dibaca. Yatlu 'alaihim ayati. Al-Quran itu dibaca ayat-ayatnya. Supaya apa? Supaya tahu. Gitu. Nah, bagaimana kita tahu gitu? Sedangkan kita nggak tahu artinya. Nah, sarana kita untuk tahu itu kan belajar seperti ini itu adalah sarana kita untuk tahu bahwa isi Al-Quran itu seperti apa sih gitu. Walaupun yang kita pelajari ini baru dikit-dikit, paling tidak adalah menjatuhkan kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Yatlu 'alaihim ayati. Baca aja terus gitu. Karena baca juga sudah termasuk bagian dari ibadah. Di awal-awal Ramadan itu sering dapat bisikan-bisikan gini. Ngapain sih kita baca banyak-banyak Al-Quran? Yang penting kan memahami. Ingat bahwa ayat pertama yang turun adalah Iqra, baca. Dan kemudian orang yang memahami Al-Quran sebelum membaca maka dia tidak akan paham. Al-Quran itu kita baca sekali itu belum cukup. Belum cukup untuk bisa memahami dan belum cukup untuk kemudian lidah kita ini bisa fasih membaca Al-Quran ya. Kita baca setiap hari aja kadang-kadang beda gitu kan. Kadang kita bacanya lancar, kadang besok itu bacanya tersendat-sendat. Kenapa? Kondisi hati lagi-lagi gitu. Kenapa baca Al-Quran saat ini nggak lancar? Itu kondisi hati kita gitu. Pikiran dan hati itu akan membantu lancarnya lisan kita untuk membaca Al-Quran ya. Kadang kondisi hati yang lagi nggak enak gitu lah, ada sedikit dikatakan sedikit sakit gitu kan, ada ghil gitu kan, maka itu sedikit akan menjadikan Al-Quran itu tidak bisa baik di lisan kita ya, karena kondisi hati nggak nyambung ya, karena Al-Quran ini adalah kalamullah, perkataan Allah yang kemudian suci gitu, maka tidak bisa dicampur dengan hal-hal yang kotor. Jadi bagaimana kita memahami dulu apa baca dulu? Baca aja bagaimana, belum sempurna apalagi memahami, membaca dan memahami gitu. Membaca banyak-banyak ya, kemudian dengan begitu ya lisan kita sudah terbiasa dengan lafaz-lafaz dari Al-Quran ya, karena sering berseliweran gitu. Kadang-kadang suka keganggu gitu. Banyak yang tanya, "Bu, Mi bagaimana?" Banyak orang yang mengatakan bahwa ya yang penting kan memahami, baca dulu gitu kan. Baca aja kita masih Senin Kamis gitu, artinya masih belum fasih gitu, gimana kita memahami, lagi-lagi seperti itu gitu. Kemudian yang selanjutnya yang kita bahas adalah fungsi dari Al-Quran itu. Allah menurunkan Al-Quran ya dengan tujuan-tujuan seperti yang kita jelaskan, kita bahas di awal tadi. Kemudian fungsinya Al-Quran itu apa sih ya? Bahwa Al-Quran itu yang pertama adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk ya. Lagi-lagi bahwa manusia itu butuh dengan petunjuk ya. Manusia secara umum ya itu butuh yang namanya petunjuk pula ya, hudan. Bahwa Al-Quran itu hudan, petunjuk buat manusia secara umum juga gitu. Kenapa? Bahwa dulu juga gitu kan sebelum Rasulullah itu ada banyak kitab yang diturunkan Allah, ada Zabur, ada Injil, ada Taurat. Tapi kemudian kitab-kitab zaman dulu itu belum sempurna, belum ada aturan-aturan bakunya. Maka kemudian diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya. Dulu ada sholat, ada tapi belum
teratur seperti zamannya Rasulullah gitu. Sholat 5 waktu. Kalau zaman dulu sebelum Rasulullah SAW diutus, ada sholat, tapi sholat ya nggak diwaktuin gitu kan, nggak ada perintah-perintah yang jelas itu. Ada puasa, ada zakat, ada gitu. Ya contohnya anak Nabi Adam itu ya, yang 2 Qabil dan Habil itu. Disuruh diperintahkan mengeluarkan sebagian hartanya. Nah, itu cara berzakat seperti itu zaman dulu. Kalau sekarang ada cara-cara yang tersendiri bahwa Al-Qur'an itu sebagai petunjuk ya. Buat manusia cara umumnya bahwa inilah ketika kita kemudian tahu ya kitab-kitab zaman dulu, maka kemudian penyempurnanya ini gitu, Al-Qur'an ya, bukan kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan bagi orang mukmin itu sebagai petunjuk bagaimana sih harusnya kita hidup ini gitu ya. Itu sudah di dalam Al-Qur'an ada, harusnya hidup kita ini seperti ini dan seperti itu ya. Kemudian bahwa Al-Qur'an itu sebagai pembeda ya. Pembeda antara yang benar dan yang salah, hak dan batil, yang halal dan yang haram, gitu ya. Kalau sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an kan, "Hurimat 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir" ya. Disebutkan itu di surat Al-Maidah, diharamkan atas kalian hurimat 'alaikumul maitah, diharamkan atas kalian itu darah, bangkai. Hurimat 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir dan daging babi, udah jelas gitu. Jadi ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Bahwa Al-Qur'an itu sebagai pembeda, yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Kalau selain itu yang tidak jelas, maka kemudian ada dijelaskan di dalam hadis ya. Antara yang benar dan yang salah. Bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim seperti ini gitu ya. Bermuamalah dengan teman kita, dengan tetangga, kita bersahabat itu harusnya seperti apa, bertetangga seperti apa, sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Maka kemudian sebagai pembeda itu, Al-Qur'an ini gitu. Yang pergaulan yang benar seperti apa, kemudian makan makanan yang benar itu yang halal, yang haram, yang seperti apa gitu. Kemudian bahwa Al-Qur'an itu sebagai asyifa ya. Fungsi Al-Qur'an itu sebagai obat dan obat Al-Qur'an ini adalah obat buat hati gitu. Kalau secara fisik gitu kan, kedokteran ya, bahwa Al-Qur'an itu memang obat buat badan kita itu ya, obat dokter gitu kan. Kalau dengan Al-Qur'an itu untuk mengobati hati gitu. Hati yang sakit gitu kan, kayak dalam kondisi resah gitu kan, gelisah, dalam kondisi hati kita nggak enak, baca aja Al-Qur'an gitu. Karena sifat dari Al-Qur'an sendiri itu adalah asyifa, sebagai pembersih, sebagai obat buat hati yang sakit ya. Kalau untuk urusan dunia ya urusan sakit ya, penyakit kita fisik, maka kemudian fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang ahli dalam kesehatan gitu. Penyakit hati, kemudian penyakit mental itu diobati dengan Al-Qur'an ya. Bahwa fungsi Al-Qur'an selanjutnya itu adalah nasihat atau mau'idhah ya. Bahwa Al-Qur'an itu sebagai nasihat melalui apa? Kisah-kisah zaman dulu gitu kan. Kalau di Al-Qur'an itu ada cerita tentang nabi-nabi ya, atau ada cerita tentang Luqman gitu. Ada cerita tentang Bani Israel yang ngeyelnya seperti itu ya. Itu sebagai pelajaran buat kita. Oh ternyata seperti ini nggak boleh gitu. Oh ternyata nabi zaman dulu itu seperti ini ya. Sebagai pelajaran buat kita gitu. Sebagai panduan hidup gitu. Karena kadang-kadang ya yang namanya peristiwa itu kadang berulang. Zaman dulu ada yang namanya nabi aja diteror gitu kan. Zaman sekarang ulama juga diteror banyak gitu kan. Apalagi kita gitu. Dan lain-lain lah banyak ya, cerita-cerita ya, kisah-kisah nabi atau ulama, orang-orang soleh zaman dulu ya, untuk kita jadikan sebagai pelajaran ya. Kemudian Al-Qur'an itu mukjizat buat nabi gitu. Yang kalau saya jelaskan di awal tadi bahwa Al-Qur'an itu adalah mukjizat, salah satunya itu adalah Al-Qur'an itu nggak bisa lenyap gitu. Bahkan ada banyak orang yang
melenyapkan Al-Qur'an, tapi karena Allah mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun," bahwa kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, kami akan menjaga gitu. Yang menjaga adalah Allah dan kita sebagai seorang muslim. Tapi kemudian mukjizat bagi Rasulullah bahwa Al-Qur'an itu mulia diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Al-Qur'an itu sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya ya. Yang dijelaskan di awal tadi bahwa kitab-kitab sebelumnya itu ada gitu kan, banyak ya. Tapi kemudian belum sempurna ajarannya ya, maka kemudian sempurnakannya di kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi secara ibadah, kemudian secara hukum ya, kemudian hubungan antara manusia itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an, lengkap gitu ya. Kemudian Al-Qur'an itu sebagai tuntunan hukum. Bagaimana sih harusnya hukum itu yang berkenaan dengan manusia gitu ya. Kayak kalau orang mencuri, kalau di Arab itu kan dipotong tangannya gitu. Kok dipotong sadis banget gitu. Ya itu dalam Al-Qur'an seperti itu, tapi itu juga akan jadi orang jadi berpikir ulang ketika kemudian hukum itu diterapkan dengan hukum itu gitu. Kenapa? Kalau ada orang yang kemudian tangannya udah kan gini, kalau ada orang mencuri pertama potong tangan kanannya. Yang kedua, kalau ada orang mencuri, dia kedua kali mencuri, potong kaki kiri. Jadi selang begitu. Jadi kan terlihat gitu, itu sanksi sosial gitu. Kalau ada orang yang tangan kanannya nggak ada gitu kan, berarti kan oh dia pernah sekali mencuri gitu. Kemudian kalau tangan kanan sama kaki kirinya hilang, gitu, berarti oh dia udah 2 kali, itu sanksi sosial bagi dia sendiri gitu kan. Jadi diterapkan akhirnya, eee, menjadi malulah manusia itu akan kalau jika melakukan perbuatan itu gitu. Kayak juga kalau di Aceh itu diterapkan hukum rajam ya. Kalau dilihat-lihat itu sadis gitu kan, orang dihukum depan orang banyak kemudian dipukuli, itu pukulan itu tidak ada apa-apanya gitu kan, karena kalau orang yang melakukan itu kan harus dilempar gitu kan, dilempar sampai kalau orang yang sudah bersuami istri harus dilempar sampai mati gitu dengan batu. Itu kenapa? Karena supaya nggak ada orang yang mengulangi hal yang sama gitu. Jadi hukum-hukum Islam itu Allah terangkan di dalam Al-Qur'an, diperintahkan dalam Al-Qur'an demi kemaslahatan manusia itu sendiri gitu. Tapi kalau hukum di sini kan ya, kayak orang mencuri gitu ya, di Indonesia sendiri mencuri dengan dipenjara. Ya keluar penjara besok melakukan hal yang sama gitu. Jadi bikinan manusia itu kan tidak ada yang apa ya, tidak ada yang abadi gitu. Bisa revisi 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 ya, seperti itu ya. Sebagai tuntunan hukum, bahwa hukum di Al-Qur'an itu sudah jelas gitu, tanpa kemudian apa ya, bisa dirubah-rubah. Kemudian bagaimana sih makna Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup ya, harusnya bahwa Al-Qur'an itu dijadikan sebagai tuntunan hidup, sebagai patokan buat hidup kita harusnya seperti apa. Yang pasti Al-Qur'an itu adalah diamalkan itu. Yang pertama berlaku adil. Berlaku adil, wala yajrimannakum syana'nu qaumin ala alla ta'dilu. Adil, bahwa adil ini untuk siapa sih gitu? Ya untuk semuanya ya. Ketika misalnya gini, seorang mukmin, seorang non muslim ya, muslim dan muslim yang salah itu muslim gitu. Maka kemudian harus memberikan hukuman adil juga yang muslim saya salah ya disalahkan gitu. Dan itu di dalam Al-Qur'an kan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bahwa berlakulah adil karena adil itu lebih mendekati kepada takwa ya. Adil membelanjakan harta gitu misalnya. Kita mencari kerja, kemudian mencari ma'isyah, mencari penghasilan ya. Tapi kemudian bukan hanya untuk kita konsumsi sendiri, tapi dalam harta kita ada hak orang lain gitu. Nah, yang perlu kita keluarkan ya. Adil juga dalam menjaga keseimbangan hidup di dunia dan untuk dunia dan akhirat gitu. Kita kata Rasulullah kun fid dunya
jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang berjalan. Atau di dalam hadis yang lain dikatakan, kejarlah duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, kejarlah akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Boleh kita ngejar dunia, boleh gitu. Tapi harus seimbang dunia dan akhirat. Ada kita kerja, ada saatnya juga kita beribadah. Ada saatnya kita beribadah, ada saatnya juga kita tidur ya. Ada saatnya juga kita makan. Maka kemudian ada itu seorang sahabat, wahai Rasulullah, aku tidur terus, aku sholat terus nggak tidur. Maka ditegur sama Rasulullah, wa inna li jasadika alaika haqqan. Bahwa jasadmu juga punya hak ya. Kalau kita kerja ada juga waktu istirahatnya. Kita makan ya, kita makan kadang juga ada puasanya. Kita sholat juga kadang ada tidurnya pula gitu. Jadi seimbang, adil dalam urusan dunia itu, ketika saat itu kita adil dalam dunia akhirat itu, maka sejatinya sudah menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman. Kemudian ya pribadi yang bersyukur ya. Ketika kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, maka sejatinya harusnya kita banyak bersyukur ya. Bersyukur atas apapun yang Allah berikan sekarang. Yang Allah takdirkan kepada kita sekarang, bisa jadi asa ayyakunu khairum minhum. Bahwa inilah yang terbaik dari Allah untuk kita. Gitu. Allah kasih kekurangan kita di sini, tapi kelebihannya di sini. Ya. Yang patut kita syukuri. Ya. Makanya mensyukuri yang sedikit, maka akan mendapatkan yang banyak. Gitu. Ya. Allah memberikan kekurangan di sini, ya kekurangan misalnya memberikan seseorang kekurangan di harta, tapi kemudian diberikan kelebihan di bab lain. Jadi maka apa yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri aja. Nanti insya Allah suatu saat Allah berikan yang lainnya gitu. Disyukuri yang kecil maka akan mendapatkan yang banyak. Itu Rasul mengatakan seperti itu ya. Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambah dengan apapun gitu. Tambah ketika kita bersyukur, hati kan menjadi tenang ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, tidak bersyukur dengan nikmat saat ini, ya tunggu aja Allah akan kasih sesuatu bencana dan lain sebagainya. Yang pasti ada syukur, alhamdulillah bisa makan, alhamdulillah bisa kerja, alhamdulillah masih bisa melihat, alhamdulillah masih bisa menikmati kesehatan dan lain sebagainya. Ketika kita syukuri, ya itulah kita menerapkan Al-Quran. Ya. Al-Quran menunjuki kita seperti itu. Mencari harta yang halal, tapi kemudian kita salurkan juga sebagian untuk yang berhak atas harta kita. Kemudian tidak berlebihan dalam segala sesuatu. Seimbang lah gitu. Kemudian menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Gitu. Lagi-lagi bahwa kita syukuri Allah berikan kita kesempatan kembali untuk bisa menjalankan ibadah puasa ya. Artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Kalau dulu puasa pas SD, SMP, SMA kan kualitasnya berbeda tuh ya. SD karena terpaksa, SMP ya udah deh yang daripada dimarahin orang tua gitu kan. Kalau sekarang beda lagi, kita puasanya kualitasnya akan berbeda. Kenapa? Kita sudah punya ilmu. Ini wajib loh kita lakukan. Dengan puasa ya Allah menghadirkan puasa dalam kehidupan kita terus ya sering ini. Karena apa? Untuk mencapai derajat takwa. Kamu belum baik loh. Masih banyak yang harus diperbaiki. Maka kemudian Allah hadirkan puasa Ramadan ini supaya memperbaiki diri. Kita sama-sama memperbaiki diri. Kita lebih baik lagi. Kenapa? Supaya Allah itu semakin sayang. Gitu. Kita mendapatkan rahmat dan rahim Allah ya. Ketika kita kemudian menjalankan ibadah dengan baik, artinya saat itulah kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup ya. Kalau ibadah kita baik, maka kehidupan kita pun akan baik. Hubungan kita dengan manusia pun akan baik ya. Kenapa? Karena hablum minallah akan sejajar dengan hablum minan nas. Kalau hubungan kita dengan manusia ini baik, sejatinya ibadah kita sudah berhasil, ibadah kita sudah baik. Jadi patokan ibadah seseorang baik kalau hubungan dengan manusia baik, tapi baik yang sesungguhnya ya, bukan baik yang dibikin-bikin ya. Menjadi pribadi yang lebih bertakwa, contohnya juga mencari ilmu ya. Ketika kita taklim seperti ini, walaupun dalam kondisi puasa atau kondisi keterbatasan, dengan cara inilah kita menerapkan menjadikan Al-Quran itu juga sebagai pedoman. Kemudian ibadah yang baik, kemudian menjalankan ibadah-ibadah yang
yang lain. Artinya bahwa Al-Quran itu kita jadikan sebagai pedoman, kita aplikasikanlah itu dalam kehidupan kita itu menjadikan Al-Quran kita sebagai pedoman dari hal-hal yang terkecil sampai hal yang besar. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin waktunya udah habis ya, Mbak. Ya Umi, tapi boleh Iya. ada sesi tanya jawab dulu. Boleh, silakan. Jika ada yang bertanyakan silakan sebelum saya tutup. Ya buat teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan bisa langsung mungkin ingin berbicara Uminya atau lewat chat juga boleh nanti disampaikan. Silakan. Mau bertanya, dipersilakan. Mungkin yang dari Batam. Ada yang dari Ada Batam. dari Batam? Oh gitu. Siapa yang dari Batam? Leni, Mbak Leni. Oh, udah jauh sekarang. Apa kabar, Mbak? Kalau dari Batam beda gitu. Iya ya. Alhamdulillah masih nyambung aja. Ya Allah. Begini enaknya. Tadi Mugi angkat tangan kayaknya mau bertanya. Iya Mbak Mugi. Silakan Mugi. Ya makasih loh Ibu udah ditembak. Ya udah Umi mau ada sih yang mau ditanya loh Umi. Iya. Mohon maaf suaranya agak seksi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi terima kasih untuk kajiannya ya, untuk materi yang sudah disampaikan. Dari materi tadi saya menangkap sedikit ya Mi. Kita dari mulai banyak membaca, kemudian memahami, mengamalkan, baru mungkin nanti bisa ke tahap menghafal. Nah, mungkin saya sendiri masih merasa membacanya sendiri masih kurang ya, Mi. Masih banyak ke duniawi gitu, Mi. Tapi saya pengen nih, Mi, bisa ke tahap menghafal Al-Quran gitu, karena keutamaannya juga banyak gitu. Gimana sih, Mi, untuk tipsnya biar mudah menghafal, karena kan otak ya keterbatasan lah ya Mi untuk mengingat, dan juga banyak duniawi sih yang diingat di kepala gitu mungkin. Itu dulu Mi, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Mugi atas pertanyaan. Moga-moga yang lain juga bertanya seperti itu mungkin ya, ada pertanyaan seperti itu. Ya, kalau kita misalnya masih ke duniawian karena kita masih hidup di dunia ya. Tapi nggak juga kayak gitu sih ya. Bagaimana sih caranya kita bisa menghafal ya? Membaca dulu sih sejatinya gitu. Bukan berarti ketika kita membaca kemudian hanya membaca aja tanpa nanti aja baca belum becus gitu kan. Baca belum bisa kok ngapalin ya. Itu bisa bersamaan, tapi ya yang pasti kita punya target dulu gitu. Kita punya target, punya kesungguhan. Kita misalnya saat ini bacaan sudah enak lah gitu kan. Karena kita sudah bacaannya sudah bagus ya tinggal menghafal. Bagaimana caranya? Sediakan waktu khusus. Ya, kalaupun misalnya kondisi Mbak Mugi kerja ya dari jam sekian sampai jam sekian kerja. Kita punya waktu jam berapa ya? Misalnya nyediain waktu 15 menit lah maksimal. Minimal 1-2 ayat bisa kalau kita komitmen gitu. Komitmen setiap hari nih gitu. Dan kemudian komitmen itu juga bisa dibantu dengan yang lain. Karena kalau kita sendiri gitu, bekerja sendiri itu kadang suka banyak memaklumi gitu. Ya, saya kan kerja, saya kan ini banyak alasan. Jadi hafalan itu kalau sendiri itu nggak bisa teruji bahwa kita punya hafalan. Kenapa? Hafalan itu bisa teruji kalau ada yang mendengarkan. Misalnya bisa store gitu kan, store ke teman ya, saling komitmen, "Iya aku mau store hafalan nih," gitu kan. Yang pasti pertama sediakan waktu, komitmen dengan waktu yang kita sediakan. Misalnya di malam hari atau pagi sebelum berangkat kerja itu bisa, komitmen dulu gitu. Komitmen dengan waktu gitu. Dan kemudian ada yang membantu, karena kita nggak bisa lagi-lagi nggak bisa sendiri dalam bersungguh-sungguh tadi, kita butuh dukungan loh gitu kan. Kayak kita ngaji begini kalau ngaji sendiri, apa enak gitu kan, enggak gitu ya. Kalau banyak dukungan gitu kan, banyak yang ikut, ada itu rasa kebersamaan, ada kita semangat untuk dalam mencari ilmu gitu. Jadi tadi ya, komitmen waktu, luangkan waktu dan komitmen dan kemudian
minta bantuan yang lain, artinya menyimak hafalan atau kemudian semangat gitu. Mau store ke saya juga boleh kok. Pakai voice note bisa. Siap, Umi, siap. Nah, gini kan enak minta. Iya, banyak yang kayak gitu. Saya bilang voice note aja nggak apa-apa. Nanti kan bisa dikoreksi gitu. Seperti itu. Yang penting komitmen aja waktunya. Nanti bareng-bareng sama Ibu, Mi. Ibu juga mau daftar ini. Ayo. Ya nggak, Mbak? Mbak Leni mau ikut. Iya, Mbak Leni juga mau ikut kayaknya deh. Mbak Leni mau ikut Iya. ya. Masih diakuin kan? Ini di absen berarti Masih lah. diakuin dong. Masih di Ini absen. undangan spesial dari Mogi. Disambut saja gitu ya. Undangannya nanti sampai ke ini Batam sampai. Biar amalnya sampai Batam. Aduh. Ya, ada lagi teman-teman yang mau Ada lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada dari saya Umi dikit boleh. Boleh. Banyak juga nggak apa-apa. Yang salah satu yang tadi dipaparkan ya Umi kan Al-Quran itu sebagai asyifa atau penyembuh ya Umi, sebagai obat gitu buat ketenangan hati. Nah, sebenarnya mau tanya gimana sih Umi, maksudnya ya kalau saya pribadi kan ketika maksudnya hatinya nggak tenang tuh ketika baca Al-Quran belum tenang nih Umi, maksudnya belum, berarti kan Al-Quran sendiri belum jadi asyifa gitu buat saya pribadi. Nah gimana sih caranya biar Al-Quran tuh bisa jadi penenang gitu buat kita? Tipsnya apa gitu? Iya. Iya, salah satu sifat Al-Quran itu, fungsi Al-Quran itu kan sebagai asyifa, sebagai penenang ya, sebagai obat. Harusnya memang kayak gitu kan. Tapi kemudian gini, ada dosis setiap orang itu kan berbeda. Ada kalau kita ke dokter ya, ini antara Mbak Mugi sama Mbak Nisa atau yang lainnya dosisnya beda gitu. Dia cuma butuh obat warung gitu. Kalau ada yang harus ke dokter gitu kan, atau dokter ngasihnya dosisnya berbeda gitu, beda-beda gitu. Kita baca sekali atau misalnya nyediain waktu misalnya setengah jam kok belum ya, itu artinya perlu banyak, perlu ditingkatkan lagi. Artinya gini, kok udah baca Al-Quran tapi belum tenang ya hati, itu artinya belum kita mendapatkan titiknya. Baca lagi gitu. Ya, dosisnya berarti kurang gitu, untuk bisa kemudian menyembuhkan hati kita. Jadi kalau udah begitu misalnya berhenti dulu gitu. Istighfar lagi, istighfar, kemudian baca nanti jadi kan kerja nih ya, kerja luangkan waktu ya. Misalnya 5 atau 10 menit gitu untuk baca supaya kemudian membantu tahapan-tahapan tersebut. Misalnya kok baca cuman kalau ketika kita butuh gitu kan. Jadi itu kan sudah bertumpuk dari hari ke hari. Jadi butuhnya itu lebih gitu, dosis yang lebih. Maka kalau belum ketemu titiknya, terus aja baca. Walaupun misalnya nanti dijedah lagi, kerja lagi, nanti baca lagi. Jadi ditambah aja dosisnya supaya kemudian benar-benar itu plong. Dan kemudian wasilahnya satu adalah doa. Minta sama Allah ya. Untuk kemudian dilapangkan tersebut gitu dengan ikhtiarnya, dengan caranya kita membaca Al-Quran. Jadi kalau belum menemukan ya berarti harus dibaca lagi. Gitu. Menemukan tambah dosisnya gitu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada dari yang lain belum? Iya. Ada lagi? Silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Mungkin cukup ya Umi ya? Iya, bisa. Ya, kalau sudah cukup ya, saya tutup dulu. Alhamdulillah. Terima kasih buat semuanya untuk kesempatannya hari ini ya. Mudah-mudahan sekali lagi puasanya semuanya lancar, nanti sampai akhir dengan sempurna gitu. Dan kemudian dimudahkan dalam beribadah di bulan Ramadan ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kesalahan, ya, ketidaksempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mi. Iya, sama-sama.
Ya, terima kasih atas kajiannya Umi ya. Semoga apa yang tadi dipaparkan bisa kita aplikasikan, terus kemudian juga setelah hari ini kita bisa lebih dekat lagi terhadap Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup kajian ini, mari kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan yang telah hadir. Terus terima kasih untuk Ustaz Amelia. Saya pribadi mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon pamit ya. Ya, Ya, Mohon pamit. Ya, terima kasih semuanya. Salam